Apakah ini asal mula permusuhan Binance dengan FTX? Mari kita bahas di sini. Harga aset kripto utama serta altcoin lain harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Lantaran penurunan harga terjadi sesaat setelah adanya rally pada minggu lalu. Penyebab dari penurunan harga ini diduga kuat dari konflik yang terjadi antara perusahaan FTX, milik Sam Bankman-Fried, dan Binance yang dikepalai oleh Changpeng Zhao, pendiri perusahaan W3T. Alex Valaitis di Twitter membagikan postingan yang menceritakan sejarah peperangan antar kedua perusahaan kripto raksasa ini. Dalam thread yang ia bagikan pada Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, ia mengatakan bahwa kedua perusahaan ini sebenarnya sudah berperang sejak tahun 2019 lalu. Pada tahun 2017, Binance berdiri dan dengan cepat menjadi pusat pertukaran kripto terbesar di dunia. Sejak peluncurannya, banyak pertukaran seperti Coinbase, BitMEX, Gemini dan lain-lain gagal merebut mahkotanya, ungkap Valaitis. Valaitis mengungkapkan, pada tahun 2019 berdirilah FTX yang dimotori oleh CEO Sam Bankman-Fried, SBF. Secara tak terduga, CEO perusahaan yang membawahi aset FTT ini bukanlah orang sembarangan. Dengan cepat, ia membawa perusahaan yang dia pimpin ke level atas. Itulah kenapa Changpeng Zhao lewat Binance menanam investasi di FTX pada tahun 2019. Diumumkan juga bahwa FTX akan penawaran produk institusional untuk ekosistem Binance, ujarnya. Namun, FTX tumbuh dengan cepat selama pasar bullish terakhir, dan CZ merasa ini merupakan ancaman bagi perusahaannya. Valaitis menyebut, itulah kenapa pada tahun 2021 Binance memutuskan untuk menarik investasinya yang diketahui sebesar $900 juta. CZ mengklaim bahwa ini merupakan perputaran investasi yang biasa. Padahal banyak orang yang tahu mengapa CZ bertindak demikian. Bukanlah sebuah rahasia kalau SBF punya ambisi besar. Dan dia tahu satu-satunya jalan untuk memaksimalkan potensi dari FTX adalah dengan memenangkan regulasi kripto. Itu sebabnya dia adalah salah satu penyumbang terbesar tidak hanya dalam industri kripto, tetapi dalam politik AS secara keseluruhan. Dia adalah penyumbang nomor 2 untuk kampanye Biden, kata Valaitis. Ia mengklaim, SBF sangat mengerti bahwasanya untuk mengalahkan Binance, dia perlu menggunakan politik di Amerika Serikat sebagai senjata. Ketika tensi Amerika dan China, asal CZ, mulai naik, dia memiliki kesempatan untuk menyerang Binance. Namun CZ juga bukanlah orang sembarangan. Dia menyerang balik dengan dua cara. Pertama, adalah pasca SBF menerbitkan proposal tentang regulasi kripto. Proposal ini mendapat protes dari kalangan industri kripto, dengan banyak yang mengklaim bahwa SBF mencoba untuk membunuh DeFi, serta mendorong penangkapan peraturan. Sejak itu, SBF tiba-tiba dianggap sebagai musuh kripto. Salah satu media juga melaporkan bahwa sebagian besar aset senilai $14,6 miliar di neraca Alameda, lengan investasi FTX, sebenarnya adalah token FTT yang dicetak oleh perusahaan itu sendiri. Ini berarti jika harga FTT turun, FTX sendiri bisa berisiko, paparnya. Valaitis menjelaskan, terlepas dari apakah risiko finansial dari FTT itu nyata atau tidak, CZ memiliki sudut yang dia butuhkan untuk melancarkan serangannya. Sebagai bagian dari divestasi dari FTX pada tahun 2021, Binance telah menerima $2,1 miliar senilai FTT BUSD. Dari sanalah kemudian CZ melakukan serangan. Ia juga menambahkan, hasil dari tweet CZ adalah penurunan langsung pada harga aset FTT. Menyadari risiko tersebut, Caroline Capital dan SBF sendiri dengan cepat angkat bicara. Caroline menawarkan untuk membeli FTT melalui perdagangan OTC, dan SBF menyerukan bahwa exchange harusnya bercinta, bukan berperang. Namun, jelas bahwa CZ tidak memiliki keinginan untuk berdamai.
Dia selanjutnya menyalakan api FUD dengan menyorot @well_alert akan transfer senilai 584 miliar dolar nilai FTT dan kemudian membandingkan FTX dengan Luna, tutur Valaitis. Valaitis juga menyatakan bahwa langkah strategis di balik serangan CZ, yakni CZ menyadari keadaan industri saat ini. Setelah berbulan-bulan perusahaan besar, yang sebelumnya dianggap aman, menjadi bangkrut. Investor secara mental bingung. Hal ini dikarenakan logika dasar bahwasanya tidak ada yang mau mengambil risiko. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah FTX akan bangkit kembali? Atau malah akan menghadapi masalah-masalah baru? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal info penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.